Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tiki Prawara Ikama, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0497838685. Di sini saya akan menjelaskan pengimplementasian untuk tugas 2 ini ya. Tugas 2 ini kita diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur input data buku, peminjaman data buku, lalu ada pengembalian buku dan menghitung denda keterlambatan, lalu ada mencetak struk, peminjaman dan pengembalian, ada manajemen data buku, dan itu 6 saja. Dan untuk petunjuk pengerjaan di sana ada buat kelas buku dengan mempresentasikan buku dengan nilai sesuai. Buatlah kelas main yang memiliki berbagai metode untuk menemukan daftar buku, menerima, mengolah, menghitung, mencetak struk, dan mengolah data buku. Dan di sini kita menggunakan tray dan ada struktur keputusan, lalu ada struktur looping atau pengulangan. Ya, di sini saya sudah membuat sebelumnya. Di sini ada 2 file, yaitu ada file buku Java dan main Java. Untuk di file buku Java ini kita di sini untuk mengget atau nantinya kita akan mengekspor ke main Java. Di sini sudah ada private string seperti judul, penulis, kategori tersedia atau peminjam, dan di sini sudah ada class-classnya seperti disk judul, disk penulis. Di sini ada get judul, ada get penulis, get kategori, lalu ada isi yang tersedia, get peminjam. Ya, di sini di file ini ya intinya kita untuk menyimpan data yang nantinya akan kita ekspor ke main Java. Mungkin kita lanjut ke main Java-nya. Ya, untuk main Java kita di sini kelas utama mengolah aplikasi perpustakaan. Ya, di sini public class main-nya yang dimana kelas utama yang akan menampung semua fitur-fitur tersebut. Ya, sebenarnya kita di sini ada pertama kita di sini inisiasi data buku yang saat dimulai ya. Dan di sini ada kita memakai perulangan dual, tablekan dan switch case yang break, yang case 1, case 2, case 3, case 4, dan di sini sampai case 4 saja, lalu case 0. Ketika memang sudah menggunakan aplikasinya, di sini terselesaikan. Gitu. Lalu di sini ada fitur yang menginisialisasi data buku. Di sini sebenarnya saya sudah buat banyak, ada fiksi dan non fiksi dan ada sejarah. Di sini untuk referensinya bisa ambil dari internet ya, atau maupun dari buku-buku yang tersedia yang kita punya. Kalau yang saya punya seperti ada di non fiksi, sebuah seni untuk bersikap beramat, ada Atomic Habits, ada The Psychology of Money, ada Filosofi Teras, dan ada sejarah juga. Dan ini data-data bukunya yang nanti akan tersimpan di data buku perpustakaan. Lalu ada fitur yang tampilkan menu utama, seperti ketika kita memulai atau merun aplikasi ini, nanti yang akan muncul pertama adalah ini, aplikasi manajemen perpustakaan. Lalu fitur 1 ada tampilkan daftar buku, fitur 2 ada peminjaman buku, fitur 3 ada pengembalian buku, fitur 4-nya ada manajemen buku admin, dan yang kelima ada nol keluar atau ketika kita tidak lagi memakai aplikasi ini. Lalu ada masukkan pilihan Anda. Setelah itu saya sudah membuat juga di sini get input pilihan, yaitu pilihan yang memang nantinya kita pilih sebagai yang ingin dipinjam ya. Di sini ada pakai try catch, input tidak valid, harus masukkan angka, karena memang kan harus sesuai yang ada di data. Lalu ada tampilkan daftar buku. Tampilkan daftar buku ini ketika kita ingin minjam, kita kan harus tahu dulu nih bukunya apa aja yang tadi saya sudah masukin di data buku ini. Nah, kita mau tahu dulu nih apa yang mau kita pinjam gitu. Jadi bisa ditulis ya, karena saya di sini juga ada tulis buku to string. Jadinya kalau memang tidak sesuai data yang di sini, itu nantinya tidak bisa tercek dengan baik atau invalid kayak error gitu. Lalu di sini peminjaman buku. Di sini menyimpan buku yang dipinjam dalam sesi ini. Ini adalah bagaimana penyimpanan buku tersebut gitu. Di sini kita pakai while dan algoritma if ya. Nah, di sini saya sudah buat ada cek ketersediaan buku, ubah status menjadi dipinjam. Dan kita nanti dipinjam itu berarti ada buku yang dipinjam. Setelah
penyimpanan untuk peminjaman buku, lanjut fitur di pengembalian bukunya. Di sini struktur bukan if mengecek apakah ada buku yang dipinjam. Jadi ketika ada yang dipinjam, mengecek nih apakah ada yang punya. Kalau tidak ada, berarti keluarlah di sini tidak ada buku yang dipinjam. Lalu di sini pakai for each ya, karena menentukan buku yang memang ada yang dipinjam atau tidak gitu. Lalu di sini ada memakai kita untuk menghitung denda keterlambatannya ketika meminjam, dan di sini akan terhitung nanti jika ada selisihnya berarti lebih dari 7 hari ya, perlu terhitung. Dan akhirnya fitur selanjutnya mencetak struk peminjaman. Di sini hanya menampilkan tampilan untuk cetak peminjaman ya. Dan kalau di sini baru menghitung denda keterlambatannya. Di sini ada total denda hari keterlambatan dikali 500. Dan menampilkan. Lalu setelah itu fitur selanjutnya yang saya buat itu ada manajemen buku admin. Ini manajemen buku admin adalah admin yang memilih untuk ke buku menu utama. Di sini pakai method cache, switch cache, cache break, default, pesan untuk tidak dikenal. Lalu setelah itu ada buku, tampilan menu manajemen buku. Ini fitur yang selanjutnya ya. Misalnya mau tambah buku baru atau mau ubah informasi atau hapus buku, dan 00 ini bisa kembali ke utama. Ini di sini adalah inisialisasi untuk menambah buku baru. Jadi saya membuatnya dengan struktur while dan if dan else ya, seperti yang diperintahkan. Lalu di sini ada buat informasi buku ketika memang apakah daftar buku kosong, lalu jika memang ada yang ingin diubah informasi bukunya. Dan yang terakhir adalah hapus buku. Ini adalah memang ketika ingin menghapus data buku yang ada di data tersebut, kita membuat juga agar fitur ini lebih sempurna juga ya, kan harus ada dihapus. Masa kalau kita tambah buku tidak harus ada hapus bukunya. Jadi kita harus juga buat hapus bukunya agar aplikasi ini jadi sempurna. Saya menjelaskan semua pengimplementasian ini. Kita langsung saja untuk running kode ini apakah berjalan dengan baik atau tidak. Ya, di sini berjalan ya. Seperti yang saya bilang di sini tampilan awalnya, mungkin saya langsung pencet satu dulu. Ya, di sini juga datanya juga terbaca. Misal saya enter, lalu saya ingin meminjam buku. Dan di sini kan hanya 3 buku. Berarti yang saya ingin pinjam itu misal Filosofi Teras. Salah. Filosofi. Di sini harus benar ya, karena harus sesuai datanya. Filosofi Teras. Lalu ada Gajah Mada. Lalu saya satu lagi mungkin Laskar Pelangi. Ya, di sini ada struk peminjamannya, dipinjam dan pinjam. Lalu mungkin ke pengembalian buku. Daftar, masukkan judul, kembalikan. Filosofi Teras. Tidak denda karena kan tidak lebih ya. Lalu kita coba cek di manajemen admin. Ya, di sini ada fiturnya juga, nama buku baru. Mungkin kita coba nama buku baru. Di sini yang saya tahu itu mungkin coba buku dari universitas terbuka ya, seperti analisis dan perancangan sistem.
penulisnya saya lupa, mungkin saya coba dulu, mungkin Rudy kita masukkan di di teknologi misalnya. Oke, berhasil tambahkan. Cara mengeceknya berarti kita kembali ke menu utama dulu, kita cek ke untuk mendaftar grup masuk ya. Di sini ada analisis perancangan sistem, penulis Rudy, kategori yang tersedia. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan, dan fiturnya juga sudah berjalan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf jika memang yang saya jelaskan ini kurang baik, mohon dikoreksi juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.